Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, yang mampu menggunakan nikmat dan fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai justru sebaliknya, nikmat yang Allah titipkan kepada kita membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mari kita persiapkan bekal terbaik kita ketika kita kembali kepada Allah, dan bekal terbaik itu tidak lain adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan cara mengerjakan segala perintah-perintah Allah, dan pada saat yang bersamaan kita juga berupaya untuk meninggalkan dan menjauhi segenap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Apabila kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian sendiri. Wa in asa'tum falaha. Dan kalaupun kalian berbuat kezaliman, kalaupun kalian berbuat yang tidak baik, tidak baiknya itu pun akan kembali kepada diri kalian sendiri. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hari ketika Nabi SAW sudah dalam keadaan sakit, yang memimpin salat berjamaah di Masjid Nabawi saat itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu Abu Bakar yang sudah menjadi imam kemudian memberi isyarat untuk mundur, tetapi Nabi SAW juga memberikan isyarat untuk melanjutkan salat berjamaah. Selesai salat berjamaah, kemudian Nabi SAW yang dalam keadaan sakit itu pun kemudian berdiri dan memberikan khutbah. Dalam kesempatan itu Nabi SAW menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan dua pilihan kepada hambanya. Pilihan pertama, apakah dia akan hidup selamanya dan hidup bersama teman-temannya di dunia, atau justru pilihan kedua, dia akan kembali ke akhirat dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kata Nabi SAW, orang yang mengenal Rabbnya akan memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar pernyataan ini, Abu Bakar As-Siddiq kemudian menangis dengan sejadi-jadinya, karena perkataan ini menunjukkan bahwa tugas risalah kenabian Nabi SAW akan segera berakhir. Dan Nabi SAW yang dalam keadaan sakit ini pun bisa jadi sakitnya adalah sakit yang mengantarkan beliau kembali kepada Allah. Dan para sahabat yang lain pun turut dalam keadaan sedih melihat suasana yang seperti itu. Kemudian Nabi SAW menyambung khutbahnya. Oleh karena itu kata Nabi, siapa yang pernah aku zalimi, siapa yang pernah tersakiti olehku, maka kalau dia mau membalas, kalau dia mau mengkisos, maka balaslah saat ini. Aku tidak ingin ketika aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan masih punya dosa pernah menyakiti orang lain. Mendengar itu para sahabat semuanya terdiam. Tidak ada yang berani mengatakan kalau pernah disakiti oleh Nabi SAW. Sampai akhirnya dari sudut masjid berdiri seorang sahabat Nabi yang kemudian mengatakan, "Aku ya Rasulullah." "Ta'al, maju ke depan," kata Nabi. Dan para sahabat semuanya melihat ternyata sahabat yang datang ini bukan sahabat orang munafik. Bukan orang munafik yang ingin mencelakakan Nabi, tapi justru sahabat yang berdiri yang ingin meminta kisos pembalasan kepada Nabi tidak lain adalah sahabat Nabi yang bernama Ukasyah. Dan sahabat Nabi Ukasyah ini, Bapak jemaah yang dirahmati Allah, pernah minta didoakan oleh Nabi SAW dan Nabi doakan. Kata Nabi SAW, akan ada di antara sahabatku, di antara umatku, orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Pada saat itu kemudian Ukasyah mengacungkan tangan, "Aku ya Rasulullah, doakan aku salah satu di antaranya ya Rasul." Maka Rasulullah mengatakan, "Ya,
kau salah satu sahabatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Berarti sahabat ini bukan sahabat main-main. Sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin sahabat yang begitu mencintai Nabi ingin membalas sesuatu kepada Nabi? Akhirnya kemudian sahabat yang ada di sekeliling Nabi, yang di dekat Nabi, kemudian ada Abu Bakar, ada Ali, ada sahabat-sahabat yang lain yang mengatakan dan berdiri, wahai Ukasyah, kalau seandainya engkau ingin membalas, balas samaku, jangan balas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, jangan. Kalian tidak berhak untuk itu, dan aku tidak akan sanggup mempertanggungjawabkan nanti kalau seandainya dia meminta balasan di akhirat. Akhirnya Ukasyah mengatakan, apa yang pernah Rasulullah mengatakan, apa yang pernah kubuat kepadamu wahai Ukasyah? Ukasyah mengatakan, dulu ya Rasulullah, kalau kau ingat, waktu kau membariskan pasukan di perang Badar, kau bariskan pasukanmu itu dengan tongkatmu, dan tanpa sengaja tongkatmu itu mengenai bahuku ya Rasul. Sakit aku rasa. Maka oleh karena itu sekarang aku ingin meminta balas ya Rasul, agar aku bisa juga membalaskan cambukan tongkat itu kepadamu. Kalau begitu silahkan, kata Rasul. Sahabat yang lain kemudian semuanya menangis. Bagaimana mungkin Rasulullah dipukul oleh seorang sahabat? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, silahkan Ukasyah, pukul. Saat itu ya Rasul, kau memukul aku kau pukul aku tanpa sengaja dengan tongkat. Aku tak punya tongkat saat ini. Rasulullah kemudian mengambil tongkatnya dan memberikan kepada Ukasyah. Silahkan Ukasyah, pukul. Pada saat itu kembali Ukasyah mengatakan, ya Rasulullah, pada saat itu kau memukul dan tongkatmu itu menyentuh bahuku. Aku dalam keadaan tidak memakai baju. Aku juga ingin pada saat ini aku ingin memukulmu dalam keadaan kau buka bajumu. Sahabat yang lain serentak semuanya ingin marah kepada Ukasyah. Tapi Rasulullah tenangkan sahabat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membuka bajunya. Tampaklah tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu. Tanpa disadari jamaah yang dirahmati Allah, pada saat Ukasyah memegang tongkat yang diberikan Nabi, ia arahkan ke punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba tongkat itu kemudian dia buang, dia campakkan, kemudian dia peluk dan dia cium seluruh tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku bisa memukul tubuh yang mulia ini? Apa yang kau lakukan wahai Ukasyah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan aku mencium, izinkan aku menyentuh kulitmu yang mulia ini. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kulit yang bersentuh dengan kulitku tidak akan disentuh oleh api neraka. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itu hebatnya cinta para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Safar. Hari Ahad nanti insyaallah kita akan memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan kelahiran manusia yang agung, bulan kelahiran manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, apa yang kita bisa lakukan dalam momentum-momentum menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Tugas kita jamaah yang dirahmati Allah, hakun Nabi, hak Nabi terhadap diri kita, yang pertama adalah mengimaninya, mempercayai dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati kita. Ketika kita sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, pada saat yang bersamaan kita juga meyakini wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah. Yakin dengan seyakin-yakinnya. Dan yang kedua, setelah kita iman dan percaya, dan bukti iman percaya kepada Nabi adalah membenarkan dan menerima apapun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tugas kita jamaah yang dirahmati Allah adalah hubbun Nabi, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi
min walidayhi wa walidihi wan nasi ajma'in, tidak sempurna iman di antara kamu sampai dia mampu mencintai aku, kata Nabi, melebihi cintanya kepada anaknya, melebihi cintanya kepada kedua orang tuanya, dan melebihi cintanya kepada seluruh manusia. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana mungkin kita mau cinta kepada Nabi? Bagaimana mungkin rasa cinta itu akan tumbuh dalam diri kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak kenal siapa Nabi kita? Makanya bijaksananya ulama-ulama kita terdahulu, bijaksananya orang-orang tua kita dahulu. Tidak ada maulid di zaman Nabi, betul, karena Nabi masih ada. Karena para sahabat masih bisa melihat Nabi. Tidak ada di zaman para tabi'in, tabi'ut tabi'in, betul. Karena mereka masih dekat dengan Nabi dan kecintaan mereka kepada Nabi sangat luar biasa. Tapi akhirnya para ulama kita kemudian mengadakan peringatan-peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai cara, bukan sebagai ritual, tapi sebagai cara pengajian. Tapi pengajian isinya khusus membahas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sedih kita Bapak jemaah dirahmati Allah, ketika kita tanya kepada diri kita, anak-anak kita, sebutkan nama-nama anak Nabi, banyak yang tak hafal. Sebutkan berapa istri Nabi, sebutkan nama-namanya, banyak yang tak kenal. Sebutkan sejarah kehidupan Nabi sejak lahirnya sampai wafatnya, banyak yang gelap. Bagaimana mungkin kita mau cinta kepada seseorang kalau kita tidak kenal bagaimana hebatnya perjuangannya kepada kita? Bagaimana berdarah-darahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam demi mempertahankan Islam, yang sehingga 1400 tahun setelah beliau wafat kita masih beragama Islam. Beliau luar biasa mengorbankan dirinya sampai patah giginya, berlumuran darah. Berapa kali perang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengamankan dan menyelamatkan agama Allah ini. Tugas kita selain mencintainya, dan cara kita untuk mencintainya jemaah yang dirahmati Allah adalah tugas kita di bulan Rabiul Awal ini. Berikan tugas kepada diri kita. 1 bulan Rabiul Awal ini, aku harus mengenal Nabiku. Apakah dengan ceramah ustaz-ustaz kita yang ada di YouTube? Apakah dengan membeli buku Sirah Nabawiyah? Apakah dengan pengajian-pengajian membuat peringatan-peringatan Maulid di setiap pengajian kita, di setiap masjid kita? Hidupkan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk usaha kita untuk mengenalkan kembali kepada kita yang sudah lupa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengenalkan itu kepada anak cucu kita yang mereka lebih kenal kepada aktor-aktor film kartunnya di YouTube ketimbang kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan rasa cinta, dan rasa cinta akan datang kalau kita mengenalnya. Belikan buku bacaan, buku dongeng. Yang dongeng itu bukan dongeng bagaimana yang dongeng-dongeng yang telah tidak jelas asal usulnya, tapi belikan mereka buku cerita dan bacakan kepada anak cucu kita sebelum tidur bagaimana hebatnya perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesatrianya Nabi sallallahu alaihi wasallam di medan perang, supaya mereka cinta kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang terakhir, tugas kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengerjakan apa yang semua diperintahkan Nabi, kemudian meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diperintah Nabi kepadamu kerjakan, kata Allah, dan apapun yang dilarangnya tinggalkan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah hai Muhammad kepada umatmu, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga jemaah dirahmati Allah, sebelum memasuki bulan Maulid Nabi Rabiul Awal, kita sudah mempersiapkan apa yang menjadi tugas kita. Di antaranya adalah imani Nabi, kemudian cintai dengan cara mengenal kepribadian. Tidak ada sulitnya lagi pada hari ini. Tidak sempat beli buku, tidak ada uang beli buku, tapi beli paket bisa. Gunakan paket kita itu untuk membaca, untuk mendengar ceramah ustaz-ustaz kita bagaimana sirah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita ketika kita mendengar bagaimana kisah Nabi itu diceritakan, tidak ada cerita kalau tidak meneteskan air mata terhadap manusia mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.